Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bari. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika publik yang sudah dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Oke, jadi untuk pengertian dari etika publik sendiri merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, kemudian ada sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Berikutnya ada modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Oke, kemudian ada kode etik ASN. Jadi menurut UU ASN ada 12 kode etik sebagai ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat sopan dan tanpa tekanan, kemudian ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kemudian ada menjaga rahasia yang menyangkut kebijakan negara tinggi. Berikutnya ada menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian ada menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya lagi ada memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kemudian ada tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Berikutnya ada memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir ada melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ya, di sini ada nilai-nilai dasar etika publik. Jadi, nilai-nilai etika publik ini tercantum dalam UU ASN, yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kemudian, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Berikutnya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Berikutnya mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Berikutnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Berikutnya memberi layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Berikutnya mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Berikutnya lagi menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Berikutnya mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Berikutnya mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, di sini ada dimensi dari etika publik sendiri. Jadi ada 3 dimensi kualitas pelayanan publik,
itu etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian yang kedua ada dimensi modalitas. Di sini unsur-unsurnya dalam etika publik ini ada akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Terakhir ada dimensi tindakan integritas publik. Nah, integritas di sini dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, atau aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Ya, kemudian ini ada 3 aspek perubahan mindset. Ya, ini seorang ASN ini harus memiliki perubahan mindset. Pertama, berubah penguasa jadi pelayan. Berarti artinya melayani, bukan menguasai ya. Kalau menguasai itu kan seperti apa ya, bos ya. Bos, bukan leader, modelnya kayak gitu. Kemudian ada merubah wewenang menjadi peranan. Jadi bukan berwenang, tapi berperan. Kalau berwenang itu kan lebih ini ya kayaknya. Apa ya istilahnya? Wenang. Ya kayak mempunyai tingkatan gitu ya mungkin. Kemudian ada menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, apalagi kalau untuk poin 3 ini kita sebagai warga negara yang beragama, ya pastinya kalau memiliki jabatan di ASN ya itu dianggap sebagai amanah ya. Pastinya itu kalau di agama kan rata-rata orang berhubungan dengan mungkin amalnya ya. Ya sesuai lah nanti dengan amal dan ibadahnya. Oke, kemudian bagaimana sih untuk membangun kesadaran etika ini? Yang pertama ada memahami paham idealisme etik, yaitu pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Ya, siapa sih yang suka hal buruk? Pasti semua orang suka hal yang baik. Kemudian sosialisasi dari sumber-sumber kode etik itu beserta penyadaran akan perlunya menaati kode etik harus dilakukan secara berkesinambungan. Nah, yang artinya ya kode-kode etik ini ya harus ada saling terkait ya. Saling ya berkesinambungan ya, saling terkait. Kemudian berikutnya yang ketiga ada perlu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai etika dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Terakhir yang keempat, pelaksanaan kode etik yang sifatnya normatif perlu dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang pegawai di dalam lingkungan kerjanya masing-masing. Oke, di slide berikutnya ini apa sih perilaku sebagai PNS ya untuk ini tadi mengaplikasikan kode-kode etik itu. Contohnya, yang pertama itu ada tidak melakukan korupsi. Itu kode etik. Jadi bagaimana kita mengelola anggaran negara itu ya, tapi tidak masuk ke kantong gitu ya. Walaupun ya kasusnya sampai sekarang korupsi ini masih banyak mungkin ya. Kemudian yang kedua, menjaga lingkungan. Ya lingkungan seenggaknya ya minimal ya lingkungan ruangan kita gitu. Kita tata dengan rapi, bersih, supaya apa lingkungan kerjanya nyaman dan ketika ada kita melakukan pelayanan ya yang kita layani juga senang dan nyaman. Kemudian yang berikutnya itu ramah.
Nah, ini yang paling penting juga nih, ketika melayani sih, ketika melayani ya kita juga harus ramah. Ketika ada orang memberikan keluhannya, ya kita dengarkan apa sih keluhannya dan kita tanggapi dengan baik juga. Dan yang terakhir ini masalah disiplin. Ya ini juga harus disiplin. Seenggaknya jam kerjanya jangan sehari 8 jam kerja, sehari cuman 5 jam kerja, kan kayak gitu. Itu disiplin. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.